Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para murid-Mu, bahkan ketika kami menangis dan meratap, dunia akan bergembira. Ketika kami berduka cita, tapi duka cita kami akan Kau ubah menjadi sukacita. Buatlah kami senantiasa bersuka cita di dalam Dikau, kendati pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan, bahkan pengalaman-pengalaman pahit dan mungkin menyakitkan. Karena disitulah Engkau membentuk dan memurnikan iman kami kepadamu sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 20-23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan kepada kita berada dalam suasana perpisahan antara Yesus dan para muridnya. Yesus yang naik ke surga meninggalkan para rasul berziarah di dunia ini, tetapi para rasul tidak mengemban serta menjalankan amanah agung mewartakan sukacita Injil sendirian. Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan misioner para murid-Nya, termasuk kita yang percaya kepadanya. Itulah konteks sabda Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Secara manusiawi dapat dipastikan bahwa para murid mengalami duka cita sejak Yesus wafat, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Kini sama sekali secara fisik para murid tidak mengalami lagi kehadiran Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin sulit untuk menjelaskan firasat dan rasa sakit yang terkadang juga dirasakan oleh umat Kristiani selama masa Prapaskah 40 hari, di saat kita menangisi dan meratapi kelemahan dan dosa-dosa kita. Tetapi rasa sakit itu nyata karena Tuhan begitu sayang
kepada kita. Keindahan dari semuanya itu adalah bahwa dengan mati bersama Tuhan Yesus Kristus, kita juga bangkit bersamanya pada hari Minggu Paskah. Maka 40 hari menangis atas kelemahan dan dosa membuat kegembiraan kemenangan menjadi lebih manis sesudahnya. Dan kita bersyukur memiliki masa Paskah selama 50 hari untuk bersukacita dalam kebangkitan Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kita. Dalam pengalaman manusiawi, melahirkan bisa jadi menakutkan karena sang ibu tahu akan ada rasa sakit yang ditanggungnya. Namun, semua rasa sakit itu tak terasa lagi atas kehidupan baru yang lahir di dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan rohani, Tuhan kita Yesus Kristus terkadang merentangkan hati kita melebihi tingkat kenyamanan kita. Kita belajar bahwa mencintai bukanlah tugas yang mudah, tetapi yang dengan segala cobaan dan tantangannya membawa sukacita yang melampaui semua akal budi manusiawi. Dalam kehidupan rohani kita, doa-doa kita, permohonan kita tidak selalu dijawab dengan tegas. Namun Tuhan Yesus telah menjanjikannya bahwa segala yang kita minta dalam namanya akan diberikan kepada kita. Santo Agustinus menjernihkan kebingungan kita. Apapun yang kita minta yang menghalangi keselamatan kita, kita tidak memintanya atas nama Juru Selamat kita. Ketika Tuhan melihat kita meminta sesuatu yang merugikan keselamatan kita, maka Tuhan akan menunjukkan dirinya sebagai Sang Juru Selamat kita, bahkan dengan tidak mengabulkan doa dan permohonan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah yang bisa kita renungkan berdasarkan Injil pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, umat Katolik di seluruh dunia masih merenungkan peristiwa keselamatan dan sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus Putranya dan kuasa Roh Kudus dengan menghormati Santa Perawan Maria Suci. Sesudah Yesus naik ke surga, Ibu Maria menyertai para rasul berdoa menantikan Roh Kudus. Demikian juga di bulan Mei ini dan di saat kita memasuki masa-masa novena menyambut Hari Raya Pentakosta, bersama Ibu Maria kita juga berdoa mohon kepada Sang Juru Selamat agar mengaruniakan Roh Kudus kepada kita hingga tidak ada yang bisa merampas sukacita kita sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam